Pemerintah akan percepat LSHS, Sertifikat Layak Higienis Sanitasi bagi SPPG. Kemenkes Budi Gunadisadikin ungkapkan SLHS akan terrealisasi dalam 1 bulan. SLHS dibutuhkan dalam memenuhi standar usaha pengolahan pangan yang telah memenuhi standar keamanan dan kebersihan yang ditetapkan, sehingga pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Budi tidak menyebut signifikan jumlah SPPG yang telah mengantongi SLHS, namun dirinya berjanji percepatan sertifikasi ini akan dilakukan segera mungkin. Budi menambahkan Kementerian Kesehatan akan bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional untuk mengawasi proses pemilihan bahan makanan serta proses masak di dapur MBG. Belum dapat secara lengkap ya, tetapi memang sertifikat higien dan layak sanitasi ini kita akan percepat agar supaya semua SPPG yang ada itu memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya gitu ya, standar juga. Sementara itu, pemirsa, beredar di media sosial surat perjanjian kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan penerima manfaat program makan bergizi gratis di Bintan, Kepulauan Riau. Isi surat tersebut meminta sekolah merahasiakan jika terjadi keracunan. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kecamatan Seri, Kuala Lobam, Bintan menuai sorotan. Beredar surat perjanjian kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan penerima manfaat program makan bergizi gratis. Surat tersebut memuat 7 poin kesepakatan, termasuk kewajiban penerima manfaat mengganti atau membayar kerusakan tempat makan senilai Rp80.000 per unit. Poin lain yang juga menuai sorotan adalah klausul penerima manfaat yang diminta menjaga kerahasiaan jika terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan atau kondisi yang dapat mengganggu kelancaran program. Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Seri Kuala Lobam Huma Mukti membenarkan adanya surat perjanjian kerjasama tersebut. Ia mengaku bingung karena tidak ada sosialisasi lebih lanjut. Benar, memang kemarin MOU kami seperti itu. Titiknya itu ya disuruh menghubungi dulu. Kalau ada apa-apa ya jalur biasa ke DPG. Itu yang poinnya seperti itu ya. Tapi kayak di sini kami bingung. Apa namanya itu? Selama ini nggak ada sosialisasi, maksudnya itu penjelasan. Kalau yang seperti itu, bagaimana penanganannya? Apakah SPPG itu orang kesehatan? Nah, tidak, itu malah telepon nunggu lama waktunya. Ini padahal ini anak dah kejang-kejang umpama gitu ya. Sementara itu, tim iNews sudah menghubungi pihak SPPG Seri Kuala Lobam, namun hingga kini belum memberikan keterangan terkait surat perjanjian yang viral tersebut. Dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Sebagian besar kondisi siswa yang keracunan membaik dan telah diperbolehkan pulang, serta tidak ada kasus baru. Status kejadian luar biasa atau KLB keracunan makanan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat resmi dicabut. Jumlah kasus 1.315 orang, pasien sudah pulang atau sembuh 1.241 orang, yang masih dirawat 74 orang. Alhamdulillah, kondisi pasien yang masih dirawat menunjukkan progres kesembuhan yang baik. Berdasarkan analisis epidemiologi, penghentian distribusi makanan dari dapur yang diduga bermasalah, langkah penanggulangan yang sudah dilakukan, angka kesembuhan pasien, serta tidak ditemukannya kasus baru, maka status KLB atau kejadian luar biasa resmi kami hentikan. Fokus kami saat ini yaitu memastikan seluruh pasien pulih, sehat, dan segera bisa kembali ke rumah masing-masing. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, festival kuliner yang menyajikan makanan khas Vietnam hingga Korea digelar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Festival ini menawarkan aneka ragam makanan khas Asia, mulai dari pho, makanan khas Vietnam, ramen, khas Jepang, tanghulu, permen buah Korea,
gohyong, makanan khas Tionghoa, hingga aneka ragam minuman seperti matcha, Thai tea, dan kopi Vietnam. Festival kuliner ini berlangsung hingga 12 Oktober mendatang. Khusus akhir pekan, festival dibuka dari jam 10 pagi hingga 11 malam. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan kami, ada Naura Syafika di Pusat Kuliner Blok M Square. Selamat sore Naura. Naura, stand dari negara mana saja yang banyak didatangi pengunjung? Ya, selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Akhirnya kembali lagi nih di weekend. Ini saya tunggu-tunggu sekali untuk bisa menikmati Festival Kuliner Asia yang ada di Blok M Square. Dan hari ini memang penuh banget dengan pengunjung yang datang untuk mencicipi berbagai makanan baik dari negara Vietnam, Thailand, Jepang, dan juga Korea. Karena memang untuk festival ini dari judulnya aja itu From Hanoi, Kyoto to Korea Myeongdong. Jadi sudah pasti makanannya banyak banget, kuliner yang bisa dicoba. Dan memang kalau misalnya kita lihat di sini ada berbagai tenan yang menjual dan juga memiliki berbagai variasi pilihan untuk pemirsa bisa cobai. Dan dari tadi saya juga lihat banyak sekali keluarga yang berdatangan, dari pasangan juga pastinya datang ke sini untuk melihat-lihat dan mencicipi. Tadi saya juga udah mencicipi berbagai macam makanan, tapi sepertinya masih lapar lagi nih Arlista dan juga pemirsa. Jadi saya mau mencoba salah satu makanan yang viral dan dari tadi ini tenannya rame banget, yaitu adalah Cikmi Roll. Nah, kalau misalnya dilihat memang sepertinya ini bentuknya kira-kira apa ya isinya gitu ya. Karena ini menarik banget gitu. Ukurannya pun juga jumbo sekali Arlista dan juga pemirsa. Jadi dipastikan kalau sekali makan ini pasti langsung terasa kenyang. Nah, ini ternyata adalah ayam yang nantinya akan diisi saus gitu. Nah, kita akan coba pesen ya. Saya mau pesen 2 kali ya. Halo Mas, sebelum aku pesen aku mungkin boleh tahu dulu dong, ini tuh makanan apa sih sebenarnya? Makanan khas Korea, Kak. Khas Korea. Iya. Ini ada apa sih ciri khasnya dari makanan Korea ini? Ya, gimana ciri khasnya ya? Ada sausnya seperti Iya, saus-saus. Mungkin dari saus barbecue kayak begini, Kak, yang bisa dari gitu. Biasanya yang paling rekomendasi ini dari kedua saus ada barbecue cheese, ada creamy menta yang paling best seller di barbecue cheese, Kak. Iya. Mas, aku mau dong pesen 2 boleh ya? Yang satu creamy menta, yang satu barbecue cheese. Boleh dong kita dikasih lihat ngisi sausnya tuh kayak gimana sih? Boleh ya? Karena ini menarik banget nih. Kalau misalnya kita lihat ternyata dibumbuin juga dengan bumbu-bumbu. Di sini ada pilihan berbagai macam bumbunya. Ada umami truffle, sweet barbecue, dan juga seaweed. Nah, ini dipastikan banget pastinya rasanya menggugah selera ya. Karena dari tampilannya saja, Arlista dan juga pemirsa, saya sudah ngiler banget, gak sabar mau mencoba yang pilihan saya, yaitu tadi saya milih yang barbecue cheese dan juga creamy mentai. Oh ya Mas, kalau untuk harganya berapa sih? Yang ukuran size medium kisaran 45.000, kalau yang large-nya 65.000. Oke, aku mau lihat kalau misalnya diisi sausnya kayak gimana ya. Ini dari tadi ramai banget Arlista dan juga pemirsa untuk tenan Cikmi Roll ini, karena memang tadi ukurannya berbagai macam. Nah, ini salah satunya udah jadi ya Mas ya. Nah, salah satunya udah jadi ya seperti ini. Dan ini kita akan lihat the moment of truth. Akan dikasih saus creamy mentai. Wow. Jadi seukuran itu langsung diisi saus. Wow. Menarik banget. Sampai luber-luber kayak gitu ya. Memang kayak gini konsepnya Mas? Iya. Oke. Jadi ini yang menjadi menarik ya dari makanan Cikmi Roll ini. Wah, ini saya jadi bingung nih makanan nanti kayak gimana nih. Oke, ini satu ya, yang creamy menta ya. Oke, terima kasih. Kita cobain dulu ya Arlista dan juga pemirsa. Sebelumnya ini sausnya agak lumayan keluar ya. Kita cobain. Oke, ini gimana ya saya nyobainnya? Oke, gak apa-apa ya, saya pakai tangan. Ini ukurannya besar sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan makan ini, Cikmi Roll. Wow, Arlista dan juga pemirsa, seandainya kalian bisa cobain ini enak banget. Karena di luar
telurnya ini crispy dan di dalamnya soft, lalu sausnya bener-bener banyak banget, gak akan rugi kalau misalnya pesan ini. Dan kalau pesan ini masih bisa di-sharing untuk 1 hingga kayaknya 3 orang juga masih cukup sih untuk makan ini. Jadi jangan lupa ya, untuk pemirsa yang mau datang ke Blok M Square untuk mencoba berbagai macam pilihan kuliner Asia. Tenang aja, ini dibuka dari tanggal 24 September hingga 12 Oktober dan buka dari pukul 9 hingga pukul 11 malam. Sementara itu Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya Naura. Kira-kira saya bisa pesan 1 nggak ya? Nanti setelah siaran saya akan menyusul kamu. Terima kasih, selamat kembali bertugas Naura. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kebakaran melanda belasan rumah warga di Taman Sari, Jakarta Barat Minggu pagi. Diduga kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga. Kobaran api membumbung tinggi dari sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Taman Sari, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang serta banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat dari salah satu rumah warga ke rumah warga lainnya. Proses pemadaman mengalami kendala karena sumber air yang jauh sehingga warga melakukan pemadaman secara manual dengan air seadanya. Petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku melakukan pemadaman agar kobaran api tidak semakin meluas. Menurut warga, kebakaran ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga yang merambat ke belasan rumah warga lainnya di 3 RT yakni RT 7, RT 8, dan RT 9. Ada kebakaran, pikir nggak sebesar ini, tahu-tahu langsung besar dan ada ledakan juga, mungkin karena warga panik jadi ditinggalin rumah ya. Berapa kali ledakan, Bu? Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Tadi. Lebih dari 3 kali. Kayaknya sih dari itu sih, dari apa, gas. Dari gas. Gas yang di rumah warga yang belum sempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sepuluh unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat berisi 50 personil dikerahkan ke lokasi. Kini kasus kebakaran dalam penyidikan unit reskrim Polsek Taman Sari. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di Taman Sari, Jakarta Barat. Selamat sore Dilami, untuk perkembangan terkini di lokasi seperti apa? Ya, selamat sore menjelang malam Arlista dan juga pemirsa. Kalau saya gambarkan di lokasi, dari pihak pemadam kebakaran ini masih berjibaku ya melakukan pendinginan di sejumlah titik rumah di kawasan Taman Sari, di mana kalau kita melihat dan juga mendengar ya pernyataan dari pihak damkar bahwa saat ini lebih dari 75 rumah yang ludes terlahap oleh api, dan kalau dilihat ya ini tinggal puing-puing dari rumah begitu ya, yang karena memang kejadiannya terjadi kebakaran ini pada pukul 10 pagi bermula dari konsleting listrik di salah satu rumah. Kemudian karena kawasan Taman Sari, Jakarta Barat ini memang cukup padat begitu ya, sehingga dari satu rumah titik api ini menyebar ke rumah lainnya, sehingga untuk totalnya pada sore hari ini ada 75 rumah yang ludes terbakar oleh api. Kalau kita lihat ya, ini juga di samping saya banyak sekali masyarakat dan juga warga yang meratapi begitu ya, meratapi dan juga bersedih di mana rumah mereka terlahap oleh api yang cukup besar ya. Bahkan ini saja kalau saya melihat begitu ya, masih banyak sekali kepulan asap hitam di sekitaran lokasi dan membuat nafas ini cukup sesak Arlista dan juga pemirsa ya. Bahkan
juga hawa panas dan rasa perih masih terasa di sekitaran lokasi kebakaran yang melanda ini. Alisa dan juga pemirsa, kalau untuk korban jiwa memang tidak ada korban jiwa dalam kebakaran pada pagi hari ini yang memang terjadi, namun dari pihak petugas sekitar mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah warga yang luka-luka dan kemudian dialihkan atau diungsikan ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan, Alisa dan juga pemirsa ya. Dan kalau kita melihat juga begitu ya, tadi sempat dari pihak warga juga membantu proses dari pemadaman api yang berkobar begitu ya di sejumlah titik wilayah yang terjadi, Alisa dan juga pemirsa. Sehingga saat ini proses pendinginan memang masih terus dilakukan. Kira-kira kalau kita melihat ada sekitar 9 jam ya dari para damkar ini berusaha untuk memadamkan api. Dan untuk lokasi pengungsian ini memang masih belum ada karena dari pihak masyarakat ini memang masih berada di sekitaran lokasi kejadian untuk melihat begitu ya daripada rumah mereka yang hangus terbakar. Sementara demikian, Alisa, kembali ke Anda. Dilami, saya mendengar ada keramaian di belakang Anda. Apakah api kembali membesar atau seperti apa? Baik, Dilami, saya mendengar ada keramaian di belakang Anda. Apakah api kembali membesar atau seperti apa? Dilami, bisa Anda laporkan? Baik, pemirsa, tampaknya komunikasi kami terputus. Terima kasih banyak, Dilami.